Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 1 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima nama-Mu ya Bapa, yang adalah karakter-Mu di dalam anak-Mu, dan kami pun dapat membuahkan karakter Kristus dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Sela Ayorbaba. Kepada Saudari Sela, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Judul renungan kita pada tanggal 1 Maret 2025 adalah Karakter Membuat Perbedaan dalam Kehidupan. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 37 ayat 18-22. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Sesungguhnya, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Penghormatan yang ditunjukkan oleh Sem dan Yafet bagi ayah mereka, dan demikian juga ketetapan ilahi, menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi keturunan mereka. Mengenai anak-anak laki-laki ini, dinyatakan, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan akan menjadi hamba baginya. Garis keturunan Sem adalah garis keturunan umat pilihan, dari perjanjian Allah, dari penebusan yang dijanjikan. Yehova adalah Allah Sem, dari Sem akan lahir Abraham, dan orang-orang Israel yang melaluinya Kristus akan datang. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, dan Yafet akan tinggal dalam kemah-kemah Sem. Dalam berkat-berkat Injil, keturunan Yafet secara khusus akan mendapat bagian. Nubuatan Nuh bukanlah kecaman sewenang-wenang atas murka atau pernyataan belas kasihan. Nubuatan itu tidak menentukan karakter dan nasib anak-anaknya. Namun, nubuatan itu menunjukkan apa yang akan menjadi hasil dari jalan hidup yang telah mereka pilih dan karakter yang telah mereka kembangkan. Nubuatan itu merupakan ungkapan tujuan Allah terhadap mereka dan keturunan mereka berdasarkan karakter dan perilaku mereka sendiri. Sebagai aturan, anak-anak mewarisi watak dan kecenderungan orang tua mereka dan meniru teladan mereka, sehingga dosa-dosa orang tua dipraktikkan oleh anak-anak dari generasi ke generasi. Dengan demikian, kekejian dan ketidakhormatan Ham ditiru oleh keturunannya, mendatangkan kutukan atas mereka selama beberapa generasi. Satu orang yang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Di sisi lain, betapa berlimpahnya pahala yang diberikan kepada Sem atas rasa hormatnya kepada ayahnya, dan betapa hebatnya garis keturunan orang-orang kudus yang tampak dalam keturunannya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan anak cucunya menjadi berkat. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Patriarchs and Prophet, halaman 117 dan 118. Terima kasih atas penata layanan Saudari Sela. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Banyak orang seperti Firaun tidak mengenal Yehova. Firaun berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 257 paragraf 3. Siapakah Yehova itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi
tuntut sang raja. Tidak kenal aku Yehova itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Kutipan ini Roh Nubuat ambil dari Keluaran 5 ayat 2. Dan dalam ayat tersebut dituliskan Tuhan atau Lord dalam huruf besar. Lihat ayat-ayat di bagian bawah. Dan dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Tuhan atau Lord dalam huruf besar adalah Yehova. Nah, siapakah Yehova yang tidak dikenal oleh Firaun ini? The Desire of Ages halaman 116 paragraf 2 berkata, pada saat pembaptisan juru selamat, setan termasuk di antara para saksi. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia, yaitu setan, mendengar suara Yehova memberikan kesaksian tentang keilahian Yesus. Apakah kemuliaan Bapa yang menaungi anaknya tersebut? Kemuliaan Bapa itu adalah rohnya Bapa yang turun seperti burung merpati. Jadi, roh yang turun seperti burung merpati saat Yesus menerima baptisan itu bukan Allah roh, tetapi kemuliaan Bapa. Inilah yang Roh Nubuat nyatakan. Bisa baca penjelasannya dalam The Desire of Ages, halaman 112, paragraf pertama. Lalu, setan yang hadir saat Yesus dibaptiskan mendengar suara Yehova memberikan kesaksian tentang keilahian Yesus. Apakah yang Yehova saksikan tentang keilahian Yesus? Matius 3 ayat 17 berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah kesaksian Yehova tentang anaknya. Inilah kesaksian Yehova tentang keilahian anaknya. Karenanya dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Firaun tidak mengenal Allah Bapa, dan juga banyak orang di dunia ini tidak mengenal Allah Bapa yang adalah Yehova. Contohnya adalah yang berikut ini. In Isaiah, the Lord is Yahweh. Dalam buku Yesaya, Tuhan itu adalah Yahweh. So the Gospels make clear that Jesus is Yahweh. Jadi buku Injil memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh. Sang pendeta menjelaskan berdasarkan Yesaya 40 ayat 3 bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Yahweh atau Yehova, dan Yahweh itu adalah Yesus Kristus. Padahal yang bernama Yahweh atau Yehova hanya satu. Siapakah dia? Mazmur 83 ayat 19 dalam bahasa Indonesia atau ayat 18 dalam bahasa Inggris berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Perhatikan dalam versi King James, langsung dituliskan Jehovah. Dan yang bernama Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah hanya satu. Sebab disebut Engkau sajalah yang bernama Jehovah. Siapakah Jehovah menurut Alkitab? Perhatikan pemazmur berkata dalam ayat ini, yang bernama Yehovah disebut juga yang maha tinggi, atau the most high. Injil Markus menuliskan dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Jelas sekali bahwa yang maha tinggi itu punya anak. Karenanya yang bernama Jehovah yang disebut yang maha tinggi adalah Allah Bapa. Dan setan tahu, sebab setan pernah di sorga. Jadi, Alkitab dan Roh Nubuat dengan singkat dan jelas menyatakan bahwa Yehovah adalah Allah Bapa dan bukan Yesus. Yehovah adalah nama Allah Bapa, dan nama Allah Bapa ada di dalam anaknya. Musa menuliskannya dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tuhan dalam huruf besar, yaitu Yehovah atau Allah Bapa, berkata kepada Musa bahwa Bapa mengutus seorang malaikat berjalan di depan Musa dan bangsa Israel, dan di dalam malaikat tersebut ada nama Bapa, yaitu Yehovah.
Nah, sekarang apakah nama dalam Alkitab? Keluaran 34 ayat 5-7 berkata, "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan atau nama Yehova. Berjalanlah Tuhan atau berjalanlah Yehova lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, atau Yehova, Yehova, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Nama Tuhan dalam huruf besar atau Yehova adalah karakter. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang siapa Yehova. Sebab karakter Yehova lah yang di dalam Yesus, artinya karakter Bapa di dalam anaknya. Karakter Bapa inilah yang membuat perbedaan di dalam kehidupan dan bahkan kepada keturunan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 67 paragraf 2. Garis keturunan Sem adalah garis keturunan umat pilihan dari perjanjian Allah, dari penebus yang dijanjikan. Yehova adalah Allah Sem. Dari Sem akan lahir Abraham dan orang-orang Israel yang melaluinya Kristus akan datang. Itu sebabnya karakter Sem dan karakter keturunannya berasal dari Yehova, yaitu Allah Bapa. Dan bahkan karakter Bapa sempurna di dalam keturunan Sem yang bernama Yesus Kristus. Dan tidak hanya kepada Allah Bapa Sem takut dan hormat, tetapi kepada bapanya juga, yaitu Nuh. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 67 paragraf 4. Betapa berlimpahnya pahala yang diberikan kepada Sem atas rasa hormatnya kepada ayahnya, dan betapa hebatnya garis keturunan orang-orang kudus yang tampak dalam keturunannya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah bagian Sem, yang Allahnya adalah Yehova, yaitu Allah Bapa. Kita bisa menjadi seperti Sem, yaitu dengan menjadikan Yehova Allah kita, yaitu Allah Bapa, dan satu-satunya jalan kepada Bapa adalah anaknya. Maka kita menjadi bagian dari orang-orang saleh dan anak cucu kita menjadi berkat. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dari pengalaman Sem. Sem menyembah Allah yang benar, Yehova, yaitu Allah Bapa. Dan dalam kehidupannya, karakter Bapa nyata, dan itu menjadi berkat baginya, sebab dia menjadi bagian daripada kehidupan orang saleh, dan anak cucunya menjadi berkat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus, maka karakter-Mu ya Bapa, karakter Yehova menjadi bagian kami, dan kami pun boleh menjadi bagian orang-orang saleh, dan anak cucu kami pun menjadi berkat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.